Pak Jokowi ini merefleksikan kopian dari apa yang dikerjakan oleh VOC. Seperti apa sih pola pembangunan VOC? Bangunlah raganya. Apa yang salah dengan itu? Salah karena kemudian seluruh potensi itu disentripetalkan di Jakarta untuk dipermudah dibawa keluar. Oke, saya ikuti logika ini ya. Pak Jokowi itu tampaknya legasinya itu yang dicatat oleh banyak orang, kecuali mungkin Anda, adalah keberhasilannya menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain bernama infrastruktur. Menggerakkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, mempercepat pergerakan barang dari satu tempat ke tempat yang lain bernama infrastruktur. Ujung-ujungnya adalah ada manfaat ekonomi sebagai sebuah bangsa di situ. Anda tidak mencatat itu. Pengamat itu kan ngomong doang. Ini aset negara dirampok, Pak. Yang siapa yang melakukan perampokan? Yang namanya pimpinan itu Joko Widodo sebagai presiden dan menteri-menteri terkait. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Membangun jalur Anyer Panarukan adalah cara-cara pemerintah VOC untuk memudahkan orang kaya. Pak Jokowi juga sama. Tersambungnya dari satu kota ke kota lain dalam bentuk tol adalah memudahkan berlipatnya kapital, tapi pada kebutuhan masyarakat nggak ada kan? Anda tidak merasa bahwa kebutuhan masyarakat di pedesaan dari satu tempat ke tempat yang lain yang sebelumnya butuh waktu berjam-jam untuk kemudian lebih pendek? Anda tidak merasa bahwa masyarakat yang di situ itu berterima kasih untuk itu dan membutuhkan itu? Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Hasilnya mulai kita rasakan, itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Menyebut pembangunan Jokowi ala VOC, Yudi Haryono harus mengerti dan melihat perbedaannya. Seluruh infrastruktur yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang kemudian menghubungkan seluruh kota-kota menjadi kota-kota modern dan kemudian terhubung dengan Jakarta merefleksikan pola pembangunan ala VOC. Saya tidak tahu ini pernyataan ini dari mana, tapi kalau memungkinkan satu saat kasih ketemu deh, supaya saya kasih kuliah sedikit deh. Mengerti nggak ini? Jangan ngomongnya seenak perut begitu. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Di tengah megahnya gemerlap infrastruktur yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo, rupanya masih saja ada yang memberikan opini cukup menggelitik dengan mengatakan pembangunan Presiden Joko Widodo disebut ala VOC. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Nusantara Center, Yudi Haryono, pada podcast Akbar Faisal. Untuk merespon apa yang disampaikan Yudi, sebelumnya sempat dibahas pada tahun 2019 mengenai pembangunan infrastruktur dalam diskusi yang bertajuk Politik Infrastruktur Jokowi, Solusi atau Hambatan Peradaban Indonesia oleh Komunitas Alumni Perguruan Tinggi atau KAPT. Pengamat perkantoran Jimmy Siswanto menjelaskan perbandingan politik infrastruktur Presiden Joko Widodo dengan masa kolonial VOC. Jimmy menjelaskan letak perbedaan antara infrastruktur ala Jokowi dengan kolonial Belanda terletak pada peruntukan akses dan perekonomian. Ia kemudian mencontohkan soal jalan Daendels yang menghubungkan pantai utara. Waktu pembangunan jalan Daendels dengan jalur kereta api, tujuannya mengeksplorasi hasil bumi Indonesia untuk diambil. Paparnya di Menteng, Jakarta pada Selasa 19 Februari 2019 lalu. Jimmy menjelaskan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi berdasarkan kepentingan konektivitas yang menyeluruh sampai ke desa.
Di desa dibangun agar konektivitas di desa sebagai sumber potensi bisa didistribusikan ke kota, sehingga alur permintaan dan penawaran menjadi terjalin, tuturnya. Sementara menurut Jimmy, infrastruktur era kolonial VOC tidak mementingkan aspek konektivitas yang dapat menyejahterakan rakyat. Kalau zaman VOC kan nggak penting, yang penting hasil bumi bisa diambil. Apakah di desa tersebut ada jalan atau tidak, ya terserah. Pada saat itu rakyat dipaksa memberikan hasil bumi, kalau nggak, ya dihukum, tegasnya. Sebagai ahli perkotaan, Jimmy Siswanto menjelaskan perbedaan makna dan tujuan politik infrastruktur Presiden Jokowi dengan kolonial VOC. Ia melihat pentingnya pembangunan jalan dari desa yang terkoneksi ke kota sehingga alur perekonomian rakyat semakin meningkat. Kalau hanya jalan provinsi saja yang diperbaiki tapi tidak di kabupaten, kota, dan desa bisa menjadi masalah, ungkapnya. Jimmy menilai politik infrastruktur Jokowi mampu meningkatkan sektor industri di berbagai aspek, yang kemudian mencontohkan soal industri pariwisata. Yang paling terlihat jelas sekarang adalah industri pariwisata, tuturnya. Jimmy menjelaskan mudahnya sektor industri pariwisata untuk diakses di Kendari dan Yogyakarta. Sudah dibangun jalan yang memudahkan koneksi antar manusia, jadi tidak lagi hanya barang dan jasa, pungkasnya. Memang sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai kepala negara sejak tahun 2014, pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh pelosok tanah air sebagai upaya pondasi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dengan ini, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maksud lain masifnya pembangunan infrastruktur hingga kini adalah meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara atau APBN mengucurkan anggaran sangat besar. Pemerintah telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur tahun ini mencapai 392,1 triliun atau naik 7,18% dari anggaran tahun sebelumnya. Meski demikian, dalam catatan CNBC Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pernah mengatakan bahwa tidak ada pembangunan infrastruktur baru pada tahun 2023 dan hanya melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Alokasi untuk Kementerian PUPR tercatat sebesar 125,5 triliun. Presiden Jokowi juga mengakui dia sering dipertanyakan tentang pembangunan infrastruktur yang selalu dia genjot. Sempat di depan umum, Presiden Jokowi memberikan jawabannya. Banyak yang bertanya kepada saya kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Tuturnya saat meresmikan Bandara Kubang Halmahera Rabu 24 Maret 2021 lalu. Presiden Jokowi menjelaskan infrastrukturlah yang membangun peradaban. Menurutnya hal itu sering tidak disadari banyak pihak. Bayangkan misalnya dulu sebelum ada jalan dari Halmahera Utara menuju ke Sofifi, kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada berarti bisa naik bus, naik sepeda motor, bisa naik mobil. Membangun peradaban baru, terangnya. Tidak hanya itu, pembangunan peradaban juga diartikan dengan membiasakan masyarakat untuk disiplin. Misalnya bandara yang melayani penerbangan berjadwal. Masyarakat yang ingin menggunakan transportasi udara tentu harus datang tepat waktu sesuai jadwal. Alasan kedua, Presiden Jokowi membangun infrastruktur dengan tujuan membangun sebuah daya saing dengan negara lain. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya melulu soal fisik, tetapi juga membangun sebuah kompetisi. Ketiga, lanjut Presiden Jokowi, membangun infrastruktur sama dengan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi sering mendapatkan keluhan dari daerah lain yang kekurangan infrastruktur. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya dibangun jangan di Jawa saja. Airportnya, bandara udaranya juga jangan yang hanya Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama,
untuk memiliki airport, jalan yang baik. Keinginan itu betul, sekali lagi pembangunan ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terangnya. Alasan keempat, Presiden Jokowi ingin menyatukan Indonesia. Menurutnya, dengan bangun infrastruktur, maka persatuan dan kesatuan antar wilayah, provinsi, bahkan pulau bisa terwujud. Sehingga kita bersatu dari Halmahera Utara bisa terbang ke Jakarta, bisa terbang ke Aceh, bisa terbang ke Kalimantan juga, bisa terbang ke timur, ke Papua. Ini bisa menyatukan. Tutupnya. Perhatian serius Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan infrastruktur memang berhasil menghadirkan pemerataan. Hal demikian dinilai menjadi pondasi dalam penguatan ketahanan nasional. Menurut Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kota Tarakan, Suparlan, dia mengatakan, realisasi program pembangunan Jokowi begitu konkret, keberadaannya mampu menyentuh hingga ke pelosok desa-desa. Kondisi tersebut, kata dia, merupakan buah dari kerja keras Presiden Jokowi yang panjang, lantaran telah dimulai sejak masa awal kepemimpinan hingga masa perjalanan pemerintahan pada periode kedua. Impuls daripada itu menurut dia memiliki pengaruh terhadap terciptanya ketahanan nasional. Hal tersebut dapat tercapai berkat komitmen Presiden Jokowi dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di tanah air. Dia menambahkan percepatan pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Bahkan kehadirannya mampu membuka akses antar wilayah. Dia melanjutkan mudahnya aktivitas masyarakat sehari-hari. Lebih dari itu, dia juga menuturkan membuat perekonomian masyarakat bergerak secara meningkat. Bahkan nanti ekonomi akan berkembang merata ke seluruh Indonesia, ungkap Suparlan mengakhiri.